Halo guys, gimana kabar kalian semua? Pastikan hari ini kalian sudah nyeruput kopi sambil nonton video ini. Panas. Oke, kali ini saya akan merangkum aljuta film Outside the Wire yang dirilis pada tahun 2021. Disutradai oleh Michael Hamstrom dan diproduksi oleh Automatic Entertainment serta Netflix sebagai distributornya. Film ini dibintangi oleh Anthony Mackie sebagai Kapten Leo, Damson Idris sebagai Letnan Thomas Harp, Belo Asbæk sebagai Victor Koval, Michael Kelly sebagai Kolonel Eckhart, Emily Beckham sebagai Sofia, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi, film ini mengisahkan seorang pilot drone bernama Thomas Harp yang dikirim ke zona militer berbahaya dan ditugaskan bersama sebuah perangkat AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang dapat menjadi senjata mematikan. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 2036 atau tepatnya situasi di masa depan menceritakan perang saudara yang terjadi di Ukraina dan Amerika Serikat mengambil bagian perang ini sebagai penjaga perdamaian. Dalam melakukan operasi perdamaian, tim marinir Amerika Serikat serta tentara robotnya yang disebut GUMS disergap oleh tentara pemberontak di bawah naungan Victor Koval. Jumlah pemberontak yang sangat banyak membuat marinir AS kebinget kewalahan. Seorang pilot drone bernama Thomas Harp yang kerjanya cuma duduk sambil mainan drone remote control melihat sebuah kendaraan berjalan menuju titik konflik yang diduga akan memicu serangan besar kepada marinir AS. Harp memberi tahu komandannya serta pemimpin pasukan lapangan bernama Edai tentang kendaraan tersebut dan meminta izin untuk menembaknya dengan misil. Namun Harp tak diizinkan karena masih ada beberapa anggota marinir yang sedang berada di dekat kendaraan tersebut. Karena Harp memprioritaskan 36 pasukan marinir yang lain, akhirnya Harp meluncurkan misilnya ke arah titik konflik tepatnya di kendaraan musuh dan ledakan pun terjadi. God damn it, Harp. Ledakan tersebut menewaskan 2 anggota marinir, namun 38 pasukan lainnya selamat dari konflik tersebut. Akibat dari perbuatan Harp yang menyalahi perintah langsung, akhirnya Harp disidang oleh 3 dewan petinggi militer AS. Mereka memberi Harp diska lepas pengarahan dan memberi hukuman kepada Harp pergi ke Camp Nathaniel atau pangkalan operasi militer AS di Ukraina untuk menemui Kapten Leo. Sesampainya di Camp Nathaniel, Harp bertemu dengan Kolonel Eckhart. Kemudian ia menanyakan keberadaan Kapten Leo serta memberitahu perintahnya dari dewan. Namun Eckhart menyatakan bahwa perintah tersebut tak berlaku di sini. Eckhart memberitahu Harp bahwa jika Harp selamat dari misi yang akan dijalankan nanti, maka ia bisa kembali ke pangkalan udara. Namun jika Harp tewas, maka ini akan menjadi kisah peringatan bagi para pilot drone lain yang menyalahi perintah atasannya. Setelah itu, Eckhart memberitahu jalan untuk menemui Kapten Leo. Harp menelusuri camp dan melihat proses pengisian daya GUMS. Setelah itu, Harp sampai di ruangan Kapten Leo. Harp langsung memberi diskanya. Kemudian Leo membaca data diri Harp tentang pernikahan Harp yang sebentar lagi akan diadakan. Setelah itu, Leo mengatakan tentang misi yang akan dilakukannya bersama Harp, yaitu mengantarkan vaksin ke klinik di perkemahan Dams, yang berjarak 20 km dari Camp Nathaniel, di mana di sana ada wabah kolera yang menyebar dengan cepat. Harp akhirnya menujui misinya, namun gak cuma misi mengantarkan vaksin. Victor Koval? Ada sebuah misi rahasia, yaitu menghentikan kejahatan pemimpin pemberontak Victor Koval yang dipercaya sedang mencari kode akses untuk mengaktifkan sistem perimeter nuklir Rusia yang sudah otomatis mengarah ke belahan dunia. Hal tersebut tentunya tak boleh terjadi karena dapat mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal. Setelah paham dengan misinya, Leo menyuruh Harp berganti pakaian agar bisa memasuki perkemahan Dams. Saat Leo membuka bajunya, Harp terkejut melihat tubuh Leo adalah robot.
Ternyata, Leo bukanlah manusia, melainkan robot yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau AI. Perangkat yang digunakan Leo juga terdapat di HP Android kalian, serta di robot-robot lainnya. Namun Leo ini berbeda karena ia bisa berperilaku seperti manusia dan didesain untuk berperang. Setelah mempersiapkan semuanya, mereka mulai berangkat menuju Dams. Mereka juga didampingi beberapa marinir serta Gooms yang dikomandoi oleh Edai. Saat sampai di tengah perjalanan, mereka mendapat laporan bahwa ada truk sembako yang baru saja diserang oleh pemberontak Koval. Sesampainya di lokasi truk sembako, mereka melihat warga sipil sedang menculuti sembakonya sambil membawa pistol air. Pasukan Leo mulai turun bersama Gooms untuk menenangkan warga sipil yang mulai tak nyaman dengan kedatangan militer AS. Salah satu warga sipil dengan kembitinya melempar Gooms dengan sempak. Hal tersebut membuat Gooms refleks menembakkan peluru ke si pelempar. Kini keadaan semakin memburuk dan akhirnya Leo keripik kentang asli mulai turun tangan. Leo mendekati warga sipil sambil menyuruh yang lainnya untuk meletakkan senjatanya. Dan akhirnya, Leo berhasil meyakinkan warga sipil bahwa kedatangan militer AS tak ingin melukai mereka. Saat situasi terlihat tenang, serangan pemberontak Koval dari atas gedung datang dan terjadilah baku tembak. Heb terlihat masih pelongo-pelongo karena ia baru pertama kalinya turun ke medan perang. Karena musuh terlalu banyak, Edai menyuruh Leo untuk pergi ke Dams lebih dulu. Sementara dirinya menangani para pemberontak. Leo dan Heb berhasil keluar dari zona baku tembak. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sesampainya di perkemahan Dams, mereka langsung menuju ke ruang klinik. Saat Leo sedang memberikan vaksinnya ke seorang dokter, seorang pria berpakaian hitam diam-diam mempersiapkan AWM-nya untuk membunuh Leo. Pria tersebut langsung membidik dan menembak Leo, namun tembakannya malah mengenai orang yang berada di dekat Leo sampai mengenai 3 orang. Leo dengan sigap menembak balik dan berhasil mengenai pria tersebut. Leo bergegas menghampirinya lalu melihat tato yang dilambangkan sebagai kelompok pemberontak Koval. Leo menanyakan tentang informasi Victor Koval, namun pria tersebut tak mau memberitahunya. Akhirnya, Leo berhenti menanyakan dan menyerahkannya kepada penduduk Dams untuk dibunuh. Setelah misi mengantarkan vaksin selesai, Leo dan Heb melanjutkan misi keduanya, yaitu mencari informasi keberadaan Victor Koval dengan menaiki truk yang akan menuju ke kamp panti asuhan. Stay close, keep your mouth shut. Sesampainya di kamp panti asuhan, mereka bertemu dengan Sofia, pemimpin perlawanan. Sofia membawa Leo dan Heb ke ruangan dan mulai mendongeng. Leo memohon kepada Sophie untuk memberikan informasi apapun yang Sophie ketahui. Sophie pun memberitahu Leo tentang sistem perimeter nuklir Rusia yang hanya bisa dioperasikan dengan serangkaian kode akses. Kode tersebut berhasil didapat Koval dengan membelinya di pasar gelap. Untuk mengetahui tentang keberadaan kode akses tersebut, Leo terlebih dahulu harus menemui penjual senjata bernama Ferry Oslak di pasar gelap. Namun sebelum ke sana, Leo dianjurkan untuk membeli senjata selundupan milik Sofia dengan alasan hasil uangnya untuk membiayai panti asuhan. Mendengar hal tersebut, Heb jengkel karena ini termasuk ilegal. Heb pergi, kemudian Sophie memberitahu Heb bahwa misil sebelumnya yang diluncurkan Heb kemarin mengenai rumah anak-anak yang sekarang pindah ke sini. Heb terdiam dan kembali merasa bersalah atas apa yang ia telah lakukan. Setelah itu, Sofia mengantarkan Leo dan Heb ke penjual senjata Ferik. Sesampainya di sebuah pasar, mereka langsung mendatangi kos-kosan Ferik dan bertemu dengannya beserta kelompoknya. Dan terjadilah pertarungan. Leo membasmi semua kelompok Ferik. Setelah itu, Leo menghajar Ferik. Leo langsung menanyakan keberadaan vokal Koval beserta kode aksesnya. Ferik memberitahu bahwa Koval dan kode aksesnya berada di sebuah bank di jalan Pasazriki.
Setelah mendapatkan informasi, Sofia langsung menembak mati Varric. Kemudian Sofia menyuruh Leo dan Hep untuk menaiki mobil Varric menuju bank agar tak terlihat orang asing bagi pasukan Koval. Sesampainya di dekat bank, Leo meminta Hep untuk melepaskan pelacak yang berada di dalam punggungnya dengan alasan menghilangkan sinyal dari Rusia yang bisa saja mendeteksi keberadaan Leo. Setelah mencabut pelacaknya, mereka mulai memasuki bank. Di saat akan melakukan penggerbekan, Leo meminta Hep untuk menghubungi Kolonel Eckhart untuk memberitahunya bahwa dirinya dan Leo berhasil menemukan keberadaan Koval. Setelah itu, Hep diminta untuk membebaskan para sandera, sementara Leo menghabisi para pemberontak. Baku tembak terjadi. Leo berhasil membunuh beberapa pemberontak. Setelah itu, datanglah Gums milik musuh menyerang Leo. Leo meminta senjata granat kepada Hep. Setelah itu, Leo menembaki Gums dan berhasil menghancurkannya. Leo langsung berlari menyusuri bank untuk mencari Koval, sedangkan Hep menghubungi kolonel bahwa ia dan Leo berhasil menemukan keberadaan Koval di bank. Hep meminta rekannya untuk mengarahkan drone pengintai ke lokasi bank serta meminta pasukan tambahan untuk menangkap Koval. Setelah itu, Hep membawa sandera ke ruang depan. Kemudian Hep keluar untuk memastikan tak ada musuh di luar. Dan gak lama kemudian datanglah bantuan yang dijalankan oleh Gums. Hep nampak bingung kenapa bukan manusia yang datang kemari. Suara teriakan terdengar dari dalam bank dan ternyata para sandera sudah dikepung oleh pemberontak. Hep semakin migran karena ia menangani ini sendirian, sementara Leo sedang asik-asiknya bermain petak umpet bersama Gums dan pemberontak. Gums AS mulai menembak salah satu pemberontak yang mengakibatkan baku tembak tak bisa terhindarkan. Hep masih pelongo-pelongo, namun ia masih bisa berpikir untuk menyelamatkan sandera yang tersisa. Hep kembali menghubungi kolonel untuk menanyakan kenapa kolonel malah mengirim Gums bukan pasukan Human. Kolonel langsung terus terang bahwa ia akan meledakkan tempat tersebut beserta Koval yang diduga di dalamnya. Mengetahui hal tersebut, Hep langsung membawa satu sandera ke tempat yang aman, tepat sebelum misil meledak. Sementara Leo masih bermain petak umpet dengan salah satu pemberontak yang membawa kode akses. Namun ternyata itu bukan Koval. Koval tak berada di sini. Leo akhirnya berhasil membunuhnya, setelah itu mengambil kode aksesnya. Setelah kejadian tersebut, Leo dan Hep kembali bergabung untuk menuju Camp Nathaniel. Namun di dalam perjalanan, Hep mulai curiga dengan rencana Leo. Leo mengakui bahwa ia tak berencana untuk membawa kode akses ke militer AS. Leo juga memanipulasi Hep untuk membantunya melarikan diri dari komando militer AS. Hal tersebut membuat Hep kesal. Hep juga mulai paham bahwa Leo akan membawa kode akses ke sistem perimeter dan akan mengaktifkannya. Hep langsung mengeluarkan pistol, namun Leo dengan sigap menodongkan pistolnya lebih dulu. Setelah itu, Leo melempar Hep keluar dari mobil. Gak lama kemudian, Hep didatangi pasukan perlawanan. Ia ditangkap dan dibawa kembali ke panti asuhan dan dihadapkan ke Sofia. Di sini, Hep memberitahu Sophie bahwa Leo mengincar sistem perimeter. Akan tetapi, Sophie membalikan ucapan Hep bahwa Leo sedang mengincar Koval dan sudah mengetahui bahwa Koval tak berada di bank. Sofia juga setuju dengan Leo jika Leo mengaktifkan sistem perimeter dan menganggap ini sebagai langkah perdamaian. Sofia melepaskan Hep dan membiarkan Hep kembali ke Camp Nathaniel. Sedangkan Leo mendatangi markas Koval dan bertemu dengannya. Leo meminta Koval untuk menunjukkan letak perimeter, namun Koval menolak. Hal tersebut membuat Leo kesal dan menyerang semua di markas ini.
Koval dan pasukannya berhasil dibunuh. Setelah itu, Leo mengakses data milik Koval dan berhasil menemukan titik lokasi perimeter yang ditujukan untuk ibu kota AS. Hep akhirnya sampai di camp, kemudian menghadap ke kolonel. Hep memberitahu semuanya tentang Leo kepada kolonel tentang rencana Leo mengaktifkan sistem perimeter. Hal tersebut membuat kolonel terkejut. Kolonel terus terang bahwa sebenarnya alasan kolonel meledakkan bank yaitu untuk membunuh Leo yang dianggap sebagai prajurit buatan cerdas berbahaya. Hep meminta rekannya bernama Bell untuk melacak keberadaan Leo dan akhirnya berhasil ditemukan. Leo sedang berada di dalam perjalanan yang mengarah ke perbatasan Rusia untuk mengaktifkan perimeternya. Mengetahui hal tersebut, Hep menawarkan dirinya untuk menghentikan Leo. Kolonel dan Edai membekali Hep senapan serta peluru pembakar yang dapat merusak tubuh Leo. Setelah itu, Hep pun berangkat mengejar Leo. Good luck. Hep akhirnya berhasil sampai di perbatasan. Kemudian ia mulai menyusup ke dalam. Sementara Leo berhasil menemukan tatakan kode akses. Ia mulai membuka perimeternya. Namun saat pemasangan kode, Leo mendengar langkah seseorang. Hep sampai di ruangan perimeter, kemudian dikejutkan dengan munculnya Leo yang langsung menyikut Hep sampai tak tersadarkan diri. Setelah itu, Leo kembali memasukkan kode akses dan akhirnya berhasil mengaktifkan perimeternya. Hep kembali sadar sambil diinformasikan oleh Eckhart bahwa drone siap meluncurkan misil ke arah nuklir. Hep tak mengubrisnya, kemudian mengambil senjata. Setelah itu, Hep langsung menembak peluru pembakar ke arah Leo secara terus-menerus sampai merusak tubuh Leo. Di masa sekaratnya, Leo mengatakan bahwa nuklir sudah tak bisa dihentikan dan menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk mengakhiri program prajurit super seperti Leo yang sedang AS kerjakan, serta mengakhiri perang tanpa akhir. Hep masih pelongo-pelongo, kemudian ia langsung melaporkan keberadaannya dan menyuruh Bell untuk meluncurkan misilnya. Weapons are hot. Target locked. Hep berlari menjauhi lokasi, sementara misil diluncurkan dan terjadi ledakan dahsyat. Setelah ledakan mereda, Hep melaporkan kepada kolonel bahwa ia baik-baik saja. Misi telah selesai dan Hep pun dipulangkan untuk menemui kekasihnya yang sebentar lagi akan menikah dan film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Outside the Wire. Semoga kalian tidak paham sama sekali dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, ngopi selur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.